Shalom Indonesia, salam Nusantara. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan seluruh pemirsa. Senang bertemu dengan Anda di pagi hari ini. Harapan saya dan doa saya kepada Tuhan, biarlah kekuatan dari Roh Kudus, kekuatan Tuhan, energi ilahi senantiasa menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Saat pagi ini saya akan membawakan renungan firman Allah dalam Mazmur 56 ayat yang ke-11, 10, 11, dan 12. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihakku. Kepada Allah firman-Mu kupuji, kepada Tuhan firman-Mu kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini adalah pengakuan dari Daud, bagaimana dia dalam menghadapi persoalannya, dalam menghadapi ketakutannya. Dari ayat ini kita bahwa dia sangat mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan kita perlu tahu bahwa ketakutan, rasa takut dalam hidup ini bisa mengganggu atau bisa menimbulkan masalah dalam roh kita. Di mana kita karena ketakutan kita, maka kita bisa bimbang, bisa khawatir, bisa ragu kepada Tuhan. Dan roh kita akan sulit untuk berintimasi atau berdoa kepada Allah. Yang kedua, dia bisa menimbulkan masalah bagi jiwa kita, ya. Dan tidak sedikit orang karena masalah-masalah yang dihadapinya, dia tidak kuat, akhirnya bunuh diri. Kita tahu bahwa banyak orang karena tekanan dari pinjaman ojol, mereka diteror, diancam dan lain sebagainya, dan pada akhirnya mereka bunuh diri. Dia pikir habis masalah. Itu bukan menyelesaikan masalah, tapi itu lari dari masalah. Tapi itulah akibat ketakutan-ketakutan yang tertanam dalam dirinya, akibat intimidasi atau teror yang dilakukan para penagih-penagih dari pinjaman online itu, ya. Ya, kita sudah lihat banyak di TV bagaimana orang-orang itu. Makanya saya katakan jangan pernah meminjam di pinjaman online itu. Lebih baik ya tidak makan, ya. Lalu yang ketiga, bisa merusak tubuh kita. Dia bisa mendatangkan sakit, penyakit dalam tubuh kita. Setidak-tidaknya kalau kita memiliki rasa takut, tubuh kita ini juga akan meresponnya dengan sesuatu yang khawatir, takut, dan membuat fisik kita menjadi lemah. Itu sebabnya firman Allah berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Setanlah yang memberikan kita roh ketakutan. Dan itu sebabnya Daud memberikan nasihat kepada kita bagaimana mencegah, ya, bagaimana mencegah rasa takut di dalam kehidupan kita. Dia memberikan beberapa nasihat. Yang pertama dikatakan, ingatlah Tuhan bersama dengan engkau. Jadi kita harus mengingat bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Jadi kalau dari ayat yang kita baca itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa ketika Allah bersama dengan kita, sebenarnya kita tidak perlu lagi takut, sebab kita tahu, kita sadar bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Kalau Tuhan di pihak kita, Dia akan mengangkat rasa takut kita. Itu sebabnya tema kita, Tuhan sanggup mengalahkan ketakutan.
Ketika saya baru belajar ya menyampaikan firman Allah, begitu besar rasa takut saya. Anda bisa bayangkan saya berlatih untuk ngomong itu ya bulanan ya di Gunung Malang. Jadi setiap sore pagi saya akan naik ke Gunung Malang di Balikpapan untuk saya belajar ngomong sama rumput-rumput itu karena kalau ngomong kepada manusia itu agak minder. Apalagi tetapi saya ngomong kepada rumput-rumput itu karena rumput-rumput itu nggak bisa ngerespon. Tapi saya lakukan dan persiapan saya itu cukup matang. Dan setelah saya diberi pelayanan di Kalimantan itu, saya sudah persiapan begitu luar biasa, ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, itu rasa takut yang membuat kita tidak bisa berkonsentrasi dengan penuh. Pun saya tetap ingat apapun yang dimulai pertama kali katanya orang itu sukar. Jadi saya karena itu pertama kali maka saya membuatnya menjadi sesuatu yang menyenangkan walaupun itu membawa malu bagi saya sebenarnya. Walaupun saya sudah persiapan, sudah belajar ngomong di Gunung Malang itu, tetapi nggak ada juga sampai ketika kadang kalau orang naik ke gunung itu mendengar suara saya yang jelas rumput-rumput itu, karena saya orangnya minder kalau ngomong di banyak orang begitu. Jadi itu membuat saya tidak bisa. Nah, tetapi ketika kita menyadari bahwa Tuhan bersama dengan kita, jadi kita menganggap bahwa kalau ketika Tuhan bersama dengan kita, Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan memampukan kita. Demikian juga ketika menghadapi musuh-musuhnya, yaitu orang Filistin, dia tidak takut, ya, karena yang pertama dikatakan, ingatlah bahwa Tuhan beserta engkau. Jadi kalau engkau mempunyai rasa takut dalam menghadapi kehidupan ini, dalam menghadapi situasimu, jangan pernah lupa, ingat bahwa Tuhan beserta dengan engkau. Kalau dengan engkau, ingat firman Allah katakan, I am be with you even to the ends of the earth. Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Itu Matius 28 ayat 20 itu. Dan itu harus tertanam di ingatan kita. Dan itu sering saya katakan, ingatlah Tuhan beserta dengan kita sehingga pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, perbuatan kita harus selaras dengan kehendak Allah. Dan di sini kita bisa melihat bahwa nasihat Daud ini sangat luar biasa. Lalu yang kedua dikatakan, percayalah pada Tuhan. Lalu ketika kita percaya kepada Tuhan, itu membuat kita punya keyakinan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menguasai ini, bahwa kalau Anda baca dalam Yeremia 33 ayat yang kedua di sana dikatakan bahwa Tuhan itu menciptakan bumi, Dia yang menciptakannya, membentuknya dan mendirikannya. Lalu dikatakan I am the Lord. Ya, akulah Tuhan. Jadi kalau Dia Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah membentuknya, yang telah menegakkannya, kita percaya kepada Dia, El Shaddai itu, Allah yang maha kuasa itu, maka tidak ada persoalan yang tidak dapat diatasi. Maka tidak ada rasa takut yang tidak bisa dilenyapkan oleh Tuhan. Percaya saja. Nanti sore saya akan membawa tentang Yosafat, seorang raja yang begitu luar biasa, tetapi ketika menghadapi pasukan yang sangat luar biasa, dia pun melakukan walaupun sedikit berbeda yang dilakukan oleh Raja Daud, tetapi dia juga melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Daud ini. Jadi yang saya mau katakan kepada kita,
ketika kita ada ketakutan, masalah, kesusahan, mari percayalah kepada Tuhan bahwa aku yang menyelesaikan segala masalah. Serahkanlah kekhawatiranmu, serahkanlah masalahmu, sebab aku yang memelihara engkau, sebab aku yang melindungi engkau, sebab aku yang menjaga engkau, sebab aku yang memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam hidupmu. Jadi ingatlah firman Allah, ingatlah kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai engkau, dan percayalah akan pemeliharaan Allah dalam hidupmu. Yang ketiga kata firman Allah, pujilah Dia karena penggenapan janji-janjinya. Bahwa kalau Tuhan di pihak kita, maka Tuhan akan menolong. Daud pun mengalami pertolongan. Begitu banyak kali Tuhan mengalami pertolongan dari musuh-musuhnya. Begitu kita lihat bagaimana ketika Daud menghadapi Goliat atau Goliat itu dengan hanya dengan batu, ya, yang dimana raja dan pasukannya, termasuk kakak-kakaknya yang telah menjadi ahli dalam strategi militer, mereka mengalami ketakutan yang sangat luar biasa dalam menghadapi Goliat yang sudah terbiasa, ya, berperang dari sejak kecil, kata firman Allah, dan tinggi besar, berat apanya saja, senjatanya saja 50-an kilo, 56 kiloan. Ya, itu sangat, ya, luar biasa, tapi dia mengangkatnya dengan enak saja. Itu. Dan selama 40 hari mereka diintimidasi oleh dan pada waktu dia datang mengantar makanan kepada saudara-saudaranya, dan dia dengar itu, rohnya menyala-nyala, dia sangat marah. Siapa orang yang tidak disunat ini yang berani melawan tentara Allah, barisan Allah? Wah, lalu itu dilaporkan kepada raja, dan raja akhirnya, walaupun dengan nada dia kadang mengejek juga itu, karena pakaiannya disuruh dipakaikan kepada dia yang nggak bisa. Akhirnya dikatakan, aku tidak cocok dengan pakaian ini. Tapi ketika dia menghadapi Goliat, Goliat mengatakan, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan cara demikian? Maka dia katakan kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan lembing dan tombak, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah Israel, Allah yang engkau lawan itu. Hari ini juga aku akan menyerahkan kepalamu, aku akan memenggal kepalamu dan menyerahkan tubuhmu untuk dimakan oleh burung-burung. Apakah terjadi? Ya, terjadi. Sementara orang mengalami ketakutan, dia dengan tenang menghadapi Goliat yang bagaikan gajah dan kambing, ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Sebab dia tahu Allah yang Allah yang melepaskan dia dari tangan beruang, dari harimau, dan dia juga yang akan melepaskan dia dari tangan Goliat. Sebab dia datang dengan kekuatan Allah, bukan dengan kekuatannya. Dia datang dengan kemampuan ilahi yang dia miliki, dengan keberanian ilahi yang dia miliki. Dan pada akhirnya Goliat pun hancur. Dan demikian juga dari musuh-musuh Filistin itu. Ya. Ketakutan tidak perlu ada dalam kehidupan kita dalam menghadapi persoalan kita. Ketika kita tahu bahwa Allah menyertai kita, kita percaya kepada Allah, lalu memuji Dia, dan terjadilah sesuatu yang sangat luar biasa. Allah menyatakan kebaikannya bagi Daud. Saya tidak tahu permasalahan kita apa yang mengakibatkan ketakutan dalam hidup kita. Ketakutan dalam jiwa kita mungkin, dalam roh kita mungkin, sehingga kita tidak nyaman untuk berdoa, tidak nyaman untuk melakukan segala sesuatu. Tapi saya mau katakan kepada Anda, ingat, I am be with you, kata firman Allah. Telepon Allah dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga dikatakan, call to me, panggil aku, berserulah kepadaku.
I will answer you. Aku akan menjawab engkau. Jadi kalau dia sudah memberikan nomor teleponnya, Yeremia 33 ayat 3 itu, ya lakukan ya telepon, sebab dia bilang aku akan menjawab engkau. Dan and tell you great and unsearchable thing you do not know. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak kau pahami, yang tidak kau ketahui. Haleluya. Jadi ketika kita call Allah, maka Tuhan akan menjawab. Jadi percayalah kepada Tuhan dan pujilah nama Tuhan. Saya seringkali saya katakan 10 pujian saya kepada Tuhan, dan itu kita harus berikan setiap hari, bagi saya setiap hari kepada Tuhan, dan 1000 ucapan syukur terima kasih. Dan saya menikmati kasih persekutuan, dan tidak ada masalah yang membuat saya akibatnya tidak bisa bersyukur kepada Tuhan, akibatnya tidak mengalami ketakutan, tidak ada. Karena saya tahu siapa Tuhan yang menyertai saya. Saya percaya kepada Dia, saya mengandalkan Dia dalam kehidupan ini, dan saya memuji nama Tuhan karena firman Allah katakan, Allah bertata di atas puji-pujian orang yang percaya kepada Dia, atau orang-orang benar yang memuliakan Allah dengan segenap hatinya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih berkati firman-Mu, dan kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi para pemirsa semuanya dimanapun mereka, yang dapat dijangkau oleh siaran YouTube ini, Tuhan Bapa di surga. Dan kami juga berdoa Tuhan Bapa di surga, agar Engkau menyatakan hikmat akal budi kepada presiden kami dan wakil presiden, dan biarlah Tuhan tolong semuanya, sehingga Tuhan juga memberikan hikmat kepada presiden kami, kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan, kebenaran dari Tuhan senantiasa mengilhami dia, sehingga dia bisa membawa Indonesia kepada kesejahteraan sebagaimana yang telah diperbuat dalam tahun-tahun yang sudah berlangsung. Dengan situasi pandemi ini juga kami berdoa sehingga presiden kami diberikan hikmat untuk mengatasi, sehingga bangsa ini boleh dibawa keluar dari kesulitan dan masalah yang terjadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, dan kami yakin dan kami percaya kepada-Mu Tuhan. Juga Tuhan memberkati para menteri, para Tuhan Yesus, gubernur, para wali kota, camat, bupati, camat, lurah, RT RW, semua perangkat, dalam nama Tuhan Yesus kami doakan agar mereka juga dimanapun, di segala provinsi, kota, dan kabupaten, apapun wilayah-wilayah maupun pedesaan, mereka diberikan hikmat dalam menjalankan roda pemerintahan ini dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, aparat baik itu Polri, TNI juga diberikan kekuatan kesehatan kepada mereka dalam memberikan jaminan. Biarlah semua aparat kami Tuhan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, dan dilakukan dari hal-hal berbuat yang curang di dalam menyelesaikan setiap kasus Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terlebih pihak aparat kepolisian Bapa di surga. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada-Mu. Dan kami juga berdoa buat gereja Tuhan Aras Nasional. Kami doakan agar Tuhan memberkati, dan sahabat-sahabat kami gereja Pantai Kosta dimanapun ada, Tuhan berkati, yang melayani Tuhan di ngarai, di lembah, di hutan, di kota, di desa, dimanapun mereka, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa agar Engkau menyatakan kemurahan-Mu bagi orang-orang yang umat-Mu Tuhan, bagi gereja-Mu, bagi setiap orang di bangsa kami ini Bapa di surga, dan bahkan bangsa-bangsa. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang yang sakit, bagi orang-orang yang sakit COVID Bapa di surga. Kami doakan agar Engkau berkemurahan menjamah mereka yang sakit COVID, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan menolong mereka, Tuhan menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Segala pekerjaan-pekerjaan si jahat, pekerjaan-pekerjaan si iblis dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka disembuhkan oleh kuasa-Mu, disembuhkan oleh mujizat-Mu Tuhan Bapa di surga, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang mengakibatkan kematian karena sakit COVID
dan mereka tenaga medis, mereka diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, oh Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong semuanya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, biarlah Engkau menyatakan kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa di surga, Engkau menyatakan juga kesembuhan bagi orang-orang yang mengalami sakit penyakit apapun yang mereka alami, baik yang ada di rumah sakit, di rumah-rumah yang kena guna-guna, yang dirasuk setan, dalam nama Yesus kami perintahkan keluar. Dan Tuhan tolong bagi mereka-mereka yang sakit, tumpangkan tangan atas mereka, dan biarkanlah oleh kuasa-Mu mereka disembuhkan oleh Tuhan, oleh mujizat-Mu, disembuhkan oleh Tuhan, oleh kekuatan-Mu disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih. Dan bagi mereka-mereka juga yang mengalami persoalan dalam kehidupan ini, kami berdoa agar jangan ada orang-orang yang melakukan kejahatan hanya untuk memenuhi kehidupan mereka dengan cara merampok, membunuh, dan oh Tuhan Yesus, Tuhan tolong semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka betul-betul menyerahkan diri kepadamu, karena kami tahu ada solusi yang Engkau sediakan. Sebab Engkau berkata, marilah kepadaku hai kami yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih. Dan bagi mereka-mereka yang mau mengalami kelahiran baru, datanglah kepada mereka Bapa, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus, diami mereka Bapa di surga, sama seperti Engkau datang kepada Saulus dan mengubah mereka menjadi alat-Mu. Pakai juga mereka Tuhan di generasi ini. Dan bagi mereka yang mau menerima Yesus, mau saya katakan kepada Engkau bahwa Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Jadi kalau engkau orang yang mau menerimanya, mari taruh tanganmu di dada. Bapa di surga, lihat tangan yang taruh di dada dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Dan terima kasih, ampuni segala dosa dan kelemahanku Tuhan. Dan sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan, aku membuka hatiku, masuklah dalam hatiku, menjadi raja, menjadi Tuhan, jadi penguasa dalam hidupku. Dan sekarang aku menerima hidup kekal dan menjadi warga negara surga. Terima kasih. Dan bagi orang-orang muda, kami terus berdoa kepada Tuhan, sehingga ada generasi Yusuf, generasi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, generasi orang-orang yang bergerak dalam bidang kerohanian, seperti Samuel, juga di Timotius dan lain sebagainya Bapa di surga. Dan orang-orang muda Tuhan pakai, dan mereka-mereka yang bergerak dalam bidang bisnis juga Tuhan tolong semuanya, sehingga mereka melakukan dengan cara-cara yang terbaik dan tetap mengikuti aturan-aturan yang ada. Terima kasih. Dan kami berdoa bagi orang-orang muda ini supaya mereka mempersiapkan diri mereka bukan untuk hal-hal melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sehingga apabila tampuk kepemimpinan berganti kepada mereka di masa yang akan datang, mereka betul-betul membawa bangsa ini kepada masyarakat yang maju dan modern. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan, disertai takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya katakan kepada mereka-mereka yang sudah menerima Yesus, biarlah Anda aktif mendatangi tempat ibadah di mana Anda tinggal, atau tempat ibadah yang terdekat kepada rumah Anda. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga bagi Anda yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, biarkan engkau menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan apabila pagi ini Anda mau istilahnya mau keluar beraktivitas dan lain sebagainya, jangan lupa gunakan prokes ya. Mentaati prokes 5M itu. Yang pertama menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjaga kerumunan, yang kelima
mengurangi mobilitas. Dan yang tak kalah pentingnya yang keenam, berdoalah untuk dirimu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk bangsa negara, dengan harapan kita bersama, yaitu pandemi ini bisa berlalu dari negeri kita, bahkan dari bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati, dan ingat, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan apa saja yang ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Dan Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kamu doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Doa dan harapan saya kepada kita, setiap kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan, melewati masalah yang sulit, melewati masa-masa susah kita, dan bersama dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya, haleluya, amin.